Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua bersama saya lagi, Jai Ahmad. Ya, kita akan ngobrol sama salah seorang yang keren pastinya dan inspiratif dalam podcast Teman Ngopi. Seduh kopinya, nambah ilmunya. Mantap ini. Nah, podcast kali ini kita akan menghadirkan salah seorang yang saya kira sudah banyak dikenal juga. Nah, kali ini kita akan meminta waktu beliaunya untuk ngobrol bareng sama kita, bagi-bagi lah, sharing-sharing ilmunya gitu. Yaitu siapa lagi? Adalah Mbak Cici Farha. Halo Mbak. Halo, Ya. kabar Jai? Baik Mbak, baik. Ya, Mbak Cici ini dikenal sebagai seorang perempuan lah, jelas ya. Mbak Cici perempuan inspiratif yang saya kira patut kita jadiin teladan. Nah, kenapa? Nah, nanti kita akan cerita lebih banyak gitu. Apa teladannya dan inspirasi. Nah, berbagai aktivitas Mbak Cici itu banyak menginspirasi orang. Saya masih ingat ketika Mbak Cici mempresentasikan apa yang dilakukan Mbak Cici gitu. Saya di pasca sesi itu menanyakan ke beberapa teman yang mengikuti sesinya Mbak Cici, gimana tadi? Aduh, kok saya merasa bahwa apa yang kulakukan itu belum ada apa-apanya gitu ya. Dari dibanding dengan apa yang sudah dilakukan Mbak Cici gitu. Sampai hal yang paling personal itu pun muncul gitu dari proses beraktivitas mendampingi masyarakat. Nah, salah satunya adalah Mbak Cici mendampingi korban tragedi 98 gitu ya, teman-teman perempuan yang menghadapi kasus perkosaan gitu. Dan Mbak Cici ini pernah dinominasikan menjadi salah satu dari 1.000 perempuan dunia pada tahun 2005 untuk menerima Nobel Perdamaian. Nah, itu masuk nominasi 1.000 perempuan itu, Mbak Cici dari Indonesia. Dan Mbak Cici ini menerima penghargaan dari Ashoka Internasional sebagai social motivator atas aktivitasnya Mbak Cici di isu kesetaraan gender. Mbak Cici juga menerima Second Award dari Tupperware. Nah, ini kalau Tupperware ini biasanya dekat dengan emak-emak, tapi ternyata tidak hanya emak-emak, saya sebagai bapak-bapak pun dekat dengan Tupperware. Kebetulan saya dan istri salah satu pengguna Tupperware. Ini nggak endorse ya, gitu. Juga dapat ini Mbak Cici ada award lagi, Kartini Award dari PT Telkom. Waduh, ternyata nggak hanya satu. Tapi nggak ada pulsa gratis loh. Nah, ini kalau melihat banyaknya penghargaan yang didapat oleh Mbak Cici, yang diterima oleh Mbak Cici, saya kira ini kan Mbak Cici sudah malang melintang atas kerja-kerja kemanusiaannya Mbak Cici ini sebagai bagian dari perjalanan hidupnya Mbak Cici. Dan sekarang Mbak Cici bersama keluarga itu ada di sebuah kampung. Saya pernah ke sana tuh. Sebuah kampung namanya Ledo Ombok. Itu ada di peta itu ada nggak ya Mbak Cici ya? Ada ya? Jember Semeringet. Itu di Kabupaten Jember, sebuah kampung di Jember. Nah, perjalanan dari kota itu agak jauh juga gitu. Dan Mbak Cici padahal sebelumnya sama keluarga itu beraktivitas di Jakarta ya Mbak Cici. Pulang kampung dan membangun kampungnya di Ledok Ombok ini, sembari juga merawat orang tua yang sudah mulai berumur saat itu. Dan beliau sekarang sudah almarhum dan almarhumah, sehingga Mbak Cici dan keluarga sekarang di sana ya menjadi sesepuh lah. Oke. Nah, Mbak Cici, itu saya kira awalan yang banyak sekali saya sampaikan itu.
Kenapa kamu kok begitu banyak? Terus saya mau ngomong apa? Iya, saya ingin mengenalkan kepada teman-teman ini soalnya. Cici sebagai sosok yang seperti apa? Nah, ngomong-ngomong saat pandemi seperti ini, Mbak Cici, kalau boleh tahu nih, aktivitasnya ngapain aja Mbak Cici? Ada yang berubah atau tetap aja gitu beraktivitas seperti biasa? Banyak yang berubah. Wow, Heeh, banyak banget yang berubah ya. di Tapi kampung ya Mbak? ya jadi kampung lah. Karena Indonesia dan dunia itu bagian dari desa. Mantap. Ya, jadi jangan dikira ya dalam global village sekarang ini ya, desa-desa dunia kan sekarang karena udah revolusi telekomunikasi terutama ya. Jadi menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain itu seolah satu gitu ya. Jadi ini spesial banget pengalaman saat pandemi ini. Ingat saya semenjak jadi aktivis ini terlama saya angrem, ngendong, nggak kemana-mana. Biasanya berkelana. Biasanya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ya. Jadi dan ini spesial sekali karena setelah sekian lama ini baru pertama kali kumpul keluarga. Wah. Ya. Berkumpul di kampung itu mewah banget. Itu pengalaman luar biasa ya. Saat COVID pandemik di Ledo Ombo ya. Ledo Ombo itu kan wilayah banyak buruh migran berasal. Jadi ada migrasi domestik dan internasional ya. Kemungkinan orang Ledo Ombo banyak pergi mengadu nasib ke kota-kota besar dan bahkan ke luar negeri ya. Dan saat pandemi sekarang ini mereka pulang, terpaksa pulang. Sebenarnya kebanyakan dari mereka juga terpaksa pergi. Bahasa Madura Baratnya forced migration, migrasi kepeksa, migrasi terpaksa ya. Bukan pergi kayak mau piknik gitu, tapi pergi semua nangis, anak nangis, ibu nangis ya mereka sendiri. Dan banyak yang pergi juga karena escape, lari. Banyak yang mengalami masalah hutang, belikan hutang, dan masalah rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi kompleks nih. Nah, mereka meninggalkan anak-anak yang keluarga besarnya dan masyarakat tidak siap mengambil peran pengasuhan peralihan. Sehingga anak-anak ini kami kemudian tahu mengenal istilah internasional children left behind. Anak-anak yang terlantar atau diterlantarkan. Kami bilang anak-anak yatim piatu sosial ya. Ya, jadi secara fisik mereka punya orang tua masih, tetapi tidak hidup bersama orang tua dan mengalami macam-macam masalah yang jauh lebih mengenaskan daripada yatim piatu biologis. Yatim piatu biologis banyak orang sayang, banyak orang cinta. Karena sudah tidak ada orang tuanya gitu ya. Dan kitab suci apa negara juga tuh memberi perhatian ya. Jadi teropeni. Nah, anak-anak ini yang yatim piatu sosial ini menjadi PR. Desa kami, bukan hanya desa kami, bukan hanya kabupaten kami, tapi Indonesia dan dunia ya.
Ya, ya. Nah, Statusnya nanggung gitu ya Mbak Cici ya, yatim piatu sosial ini ya. itu al-manzilah bainal manzilatain. Kayak Mu'tazilah. Gak tepat ini guyonan. Ya, ya. Ingat kuliahan dulu kan. Tapi mereka ngambang gitu ya. Jadi status yang kalau orang Jawa bilang hidup segan mati tak mau gitu ya. Oke. Gitulah. Ini floating. Jadi sangat perlu menjadi perhatian kita semua, negara, masyarakat, tokoh agama, Gus Durian juga. Saya titip ini. Iya, iya. Karena di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan kemudian sudah menyebar nih sampai ke berbagai wilayah lain Indonesia, ini menjadi masalah masa kini dan masa depan karena migrasi ya. Ya. Ya, artinya situasi yang terjadi di Ledo Ombo itu tidak hanya ada di Ledo Ombo, di tempat lain pun terjadi gitu ya Mbak ya. Yatim piatu sosial, anak-anak yang berstatus yatim piatu sosial, dan ini yang kemudian mendorong Mbak Cici dan keluarga untuk berperan menyikapi satu persoalan itu ya di Ledo Ombo. Ya, mulai dari situ sebenarnya. Dan Ya. konteksnya pandemik, ini mereka lebih menderita lagi, ya, karena banyak yang putus kiriman, putus kasih sayang, ya, yang awalnya bisa beli pulsa nggak bisa beli pulsa, ya, untuk berhubungan kan long distance, hubungan jarak jauh ya mereka. Sebagian orang tua mereka pulang terpaksa dalam kondisi frustrasi, pulang bukan membawa kebahagiaan, tapi justru membuat masalah baru. Banyak kekerasan terhadap anak dan juga kekerasan dalam keluarga di masa pandemi ini. Jadi PR Indonesia, ini data-datanya sahih ya, bahwa di masa pandemi ini baiti jannati ya, rumahku surgaku itu yang menjadi idaman. Kita semua mungkin ya, orang semua yang punya keluarga di dunia, apapun bahasanya, bukan bahasa Arab saja ya, itu mengalami keterancaman ya, termasuk di Ledo Ombo. Ini tantangan kami semua. Iya, yang tadinya orang-orang tidak di rumah, kemudian memaksa situasi ini memaksa orang untuk berada di rumah, ternyata tidak semanis yang dibayangkan gitu ya Mbak ya. Tidak semua orang merasakan berkumpul keluarga sebuah kemewahan gitu. Seperti tadi di awal Mbak Cici. Beda banget ya dengan saya, dengan tidak semua orang Ledo Ombo dan pada umumnya orang mengalami yang seperti apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi apalagi perempuan ya. Karena harus mendadak menjadi guru. Betul sekali. Betul. Itu ya Allah, itu apa ya? Luar biasa tingkat stresnya gitu ya bagi ibu yang setiap harinya aja bangunnya sebelum matahari terbit dan tidurnya setelah terbenam mata semuanya anggota keluarga, terutama mata bapak suaminya ya. Jadi sekarang ketambahan nih mendadak menjadi guru gitu. Nah, sudah kebayang dah. Nah, saya mau bilang ketika Jai tadi tanya apa ketika pandemik ini, saya berterima kasih pertanyaan itu disampaikan karena ini curhat juga ya, bahwa masa ini kita harus betul-betul memberi
perhatian, dan kita betul-betul harus refleksi total, dan kita juga harus betul-betul mungkin mengambil tindakan yang mungkin genit ya secara diksi, tapi saya harus katakan revolusioner pada saat pandemi ini. Ya banyak sekali hal, tapi kami coba melakukan itu dari Ledo Ombo. Sesuatu yang nggak terpikirkan dahulu kalanya ya. Makanya revolusi harus dari dapur, dari sumur, dari kasur, dari nandur, dan pupur juga. Wah, kok bisa nemu istilah menunggu ya? Saya nggak tahu, saya ambil aja. Itu kearifan lokal loh, ya kan? Iya, menarik. Kasur, dapur. Tapi dari pengalaman kami di Ledo Ombo yang diperkuat saat COVID ini, kami tambahin nandur dan pupur. Pupur. Kalau nandur ini juga hits, Mbak, di mana-mana. Tapi kalau pupur itu gimana? Kalau pupur? Pupur itu kan kaitannya dengan dandan ya. Penampilan, ekspresikan yang sudah menjadi sesuatu yang mainstream ya, yang harus utama kan. Itu banyak sekali energi, banyak sekali lahan-lahan ekonomi ya, yang kaitannya dengan bagaimana orang jadi ganteng dan cantik gitu ya. Ya di masa pandemi ini itu menjadi masalah besar karena keuangan keluarga kan terkuras untuk hal-hal yang lebih mendasar. Yang paling utama dalam deteksi kami yaitu ketidakamanan pangan, food security. Kedua yang tadi saya bilang, family security. Ya, jadi ada insekuritas, ada ketidaknyamanan, ketidakamanan satu pangan, dan dalam hal ini tadi yang saya bilang baiti jannatinya itu. Nah, kaitannya dengan pupur tadi yang saya bilang pasti karena berapa tahun yang lalu orang Ledo Ombo kayak dikejutkan oleh seorang ibu muda, Alisa Wahid, datang ke kami dan coba belajar bersama tentang ekonomi rumah tangga. Ternyata setelah dikulik-kulik, hal yang sangat menyerap ekonomi rumah tangga itu tuku-tuku pemutih, make up, karo rokok. Nah, jadi konsumerisme. Dan itu bermasalah karena itu sudah nagih ya. Itu sudah menjadi gaya hidup. Orang bilang konsumeris atau apa ya. Sehingga mengalahkan pangan sehat buat anak-anak, mungkin juga tabungan untuk pendidikan ya. Karena sudah adiksi. Tapi inilah kenyataan yang dihadapin oleh masyarakat ini. Dan di saat pandemik itu membuat picu-picu konflik. Makin enggak karu-karuan. Itu Jai, ceritanya ngalor ngidul. Oke, saya membayangkan di awal itu Mbak Cici dan keluarga di sana ketika saat pandemi ya tensi aktivitas orang itu menurun. Biasanya juga aktivitas Mbak Cici dan keluarga dan komunitas Tanoker itu menurun, tapi ternyata kok meningkat. Saya bilang ini dan kesini ya, ini masa tersibuk seumur hidup saya kirain kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Padahal nggak kemana-mana ya Mbak? Nggak kemana-mana, cuma tidur aja yang kita bisa istirahat gitu ya. Walaupun di rumah segala macam karena banyak sekali
masalah yang harus diatasi, dan ini kita tinggal di komunitas. Dan ketika di komunitas ya kayak pesantren ya, udah nggak ada border, udah nggak ada batas. Orang punya utang, orang masalah perkosaan, orang masalah anak kesulitan ngajarin anak sekolah, semua kan dikomunikasikan. Ruang terbuka yang namanya Tanoker ya, yang bersama masyarakat kami bangun sama-sama. Jadi sekarang bersama sekolah Bo Ibu, sekolah Pak Bapak, kami punya 3. Bapak ada sekolahnya juga? Komunitas. Ya, Bapak harus bersekolah. Supaya bisa memeluk anak selain memeluk istrinya. Supaya bisa main sama anak dan dengan rela hati ya, bukan dengan terpaksa. Bagaimana Nabi main dengan Sayyidina Fatimah. Nah, jadi kami punya 3 itu sekolah. Sekolah Bo Ibu, sekolah Ibu sama Dura ya, sekolah Pak Bapak, sekolah Bapak, dan sekolah Eyang, sekolah lansia. Utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Masya Allah. All ya, kata dunia. Jadi tapi kita melanggar hak paling mendasar dari lansia. Nah, kami ingin dikit-dikit gitu di sini dalam rangka supaya parentingnya mereka terhadap anak cucu baik. Anakmu anakku, anak kita, cucumu cucu kita. Kami bilang gotong royong, dan juga mereka lebih bahagia karena dengan belajar itu kayak ada sinar. Nah, itu kami namakan pengasuhan gotong royong. Keluarga, masyarakat, pemerintah, sektor usaha, ya, bukan hanya di Ledo Ombo, tapi di luar Ledo Ombo sama-sama ngopeni anak-anak kita semua, anak-anak pemilik masa depan yang kita berharap semua ke mereka. Ya, negeri ini, ya, dunia juga berharap. Nah, begitulah 3 pilar sekolah ini menjadi tonggak-tonggak dari pengasuhan gotong royong. Mantap. Ini saya baru dengar istilah pengasuhan gotong royong, Mbak. Jadi kayak... Makanya kamu kurang lama, sudah terlalu lama nggak datang ke itu. Nah iya, yang pas saya datang itu kan bareng sama Mbak Alisa itu kan lagi belajar sama ibu-ibu gitu ya, soal perencanaan keuangan keluarga gitu agar ibu-ibu tetap struggle gitu, keluarga, dan bapak-bapak diajak gitu kan, bagaimana kemudian ini anak-anak berangkatnya dari yatim piatu sosial nih, dia punya bapak ibu tapi nggak ada yang ngurus karena ada satu situasi bapak ibunya keluar gitu, harus migrasi dan sebagainya, tapi nggak bisa di. Nah, ini pengasuhan gotong royong ini saya jadi kayak terngiang-ngiang kayak revolusi mental gitu ini kan. Istilah gotong royong gitu kan. Ya, itu lahir ini kan bagian dari kearifan lokal masyarakat. Iya. Nah, sebenarnya itu naming aja, penamaan sesuatu yang menjadi kearifan lokal yang aus karena terkorosi karena proses-proses yang katanya orang modernisasi ya. Di mana keluarga besar, extended family itu rusak gitu ya. Karena migrasi, keluarga nuclear family keluarga batih ya, inti juga ikut-ikutan rusak. Jadi kebayang nggak sebuah masyarakat yang tadi itu loh belum menemukan sesuatu yang baru yang menjawab masalah-masalah mereka masa kini dan mungkin ke masa depan. Tatanan lama sudah rusak ya, sudah aus. Iya benar-benar. Iya. Jadi kami tadi kami berusaha lah. Ya.
ijma kalau bahasa itu ya. Mantap. Pahalanya itu ya. Ini Mbak Cici jadi kelihatan kalau alumni IAIN nih kan. Ijma. Biar ono apa namanya jejak-jejaknya. Ya. Mengingat jejak insaf. Iya ya, Mbak Cici, apakah bisa dibilang yang dilakukan oleh Mbak Cici tadi kalau tadi Mbak Cici juga walaupun pakai istilahnya agak genit gitu ya, revolusi yang dilakukan oleh Mbak Cici dan komunitas di Ledok Ombo melakukan revolusi dari keluarga gitu ya, memulainya dari situ gitu ya? Dari mana? Dari keluarga gitu, revolusi dimulai dari keluarga gitu ya, melakukan perubahan tatanan sosial dimulai dari keluarga gitu, bahwa keluarga berubah menjadi lebih baik, keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, banyak keluarga yang berubah, yang dibayangkan Indonesia berubah lebih baik, itu dunia lebih baik begitu, atau seperti apa Mbak? Keluarga dan lingkungan itu nggak bisa terpisahkan ya, kayak pantai dan laut. Nah, jadi tapi saya dari pengalaman di Ledok Ombo ini menganggap keluarga itu menjadi sebuah elemen penting karena masalah anak-anak left behind tadi loh, yatim sosial tadi. Gitu. Ya. Bagi mereka itu keluarga itu sesuatu yang wow gitu ya. Jadi betul-betul mendambakan baiti jannati itu sesuatu yang mewah gitu ya. Tidak semua orang bisa merasakan. Iya. Kami tanya waktu itu karena anak-anak ini kan main di Tanover, ada ruang bermain kan, belajar. Nak, kamu ingin apa nak? Pingin ibu pulang. Ibu kan belum bisa pulang. Iya, ibu kerja untuk apa? Mereka tahu banget gitu. Ya, ya. Nah, kalau begitu, kalau ibu belum bisa pulang, yang nomor 2 yang paling kalian inginkan apa? Main, katanya. Bermain sepuasnya. Itu belajar terus, disuruh ngaji, oke lah. Tapi kok terus-terusan kami bermainnya cuma dikit, padahal kami ingin main, kami senang ketemu teman, dan itu bisa, ini bahasa saya ya, itu merupakan lara derita itu dengan bermain. Nah, itulah yang membuat Tanoker mencoba bersama kami ini gimana ya bermain yang tidak main-main gitu, yang bisa selain membuat mereka bahagia, tapi juga akan membuat lompatan-lompatan baik ke kehidupan mereka di masa depan. Jadi ya agak mikir-mikir dikit kami ini. Jadilah Mbak, itu mikir dalam itu. Jadilah Egrang itu, dan anak-anak pilih Egrang, kami ikuti bersama berproses jadi festival Egrang sudah ke-10, alhamdulillah. Nah, pas pandemik ini nggak bisa ya dilaksanakan, sedang mikir untuk membuat festival Egrang virtual. Wow. Mudah-mudahan. Amin. Kalau itu baik, ditakdirkan bisa dilakukan gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk menjawab apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi hak setiap manusia, termasuk juga anak-anak, bahwa sebagai manusia harus bahagia, dan alat kebahagiaan itu bagi anak-anak adalah bermain. Ya, betul. Jai, aku mau tanya, kamu suka main nggak? Seneng, Mbak. Seneng kan? Seneng. Tanya orang itu, kok kebanyakan kita membonsai bahwa bermain itu dunia anak-anak ya. Padahal kita manusia
itu homo ludens kan? Betul, betul. Hidup yang bermain. Nah, kenapa sekolah ibu, sekolah bapak, sekolah eyang di Ya. Ledo Ombong itu hidup, orang bergairah, karena itu sebenarnya bermain. Dia sambil belajar, Wah. orang jadi bahagia, nggak merasa kalau dia belajar gitu ya, nggak merasa Belajar. dia berkarya, karena bermain. Mbah-mbah itu Ya. kalau sudah ngumpul dan main, aduh, luar biasa. Itu bermain yang bermutu itu yang saya sendiri. Energinya keluar semua, Mbak ya. Mbah-mbah itu kalau bermain itu. Iya, iya. Jadi jangan membonsai, bermain Ya, ya. sebagai hanya milik anak-anak. Jai pun suka bermain. Saya, Iya. Saya semenjak ada anak, mainnya jadi lebih serius sebenarnya, Mbak. Saya benar juga sih Mbak Cici bilang, kayaknya kita membonsai main deh, main urusan anak-anak gitu ya. Padahal kita sebagai orang dewasa juga butuh main. Ketika penat gitu, main enak main gitu kan. Nah, saya ada anak gitu, ya udah main sama anak. Kita harus nggak bisa main sendiri kan. Anak main apa, saya main apa, harus ketemu gitu. Jadi yang menarik adalah saya sama istri beli ini Mbak, saat pandemi beli Lego ya. Anak saya umur 2 tahun. Nah, kita nyusun bareng mobil-mobil, Mbak. Nah, saya merasa saya asik aja nih, nggak hanya kayak lagi nemenin anak, enggak gitu. Saya main bersama anak gitu, ayo main gitu. Kita kayak balapan gitu kan. Mobil Mbak ya, mobilku kayak apa gitu. Bener Mbak, bener. Ya, jadi titip itu ya, ajaklah. Siap. Yang mertua masih punya ibu, masih punya nih, main bareng. Masih. Nah, teman-teman, ini Mbak Cici banyak sekali saya kira yang kita dengar gitu dari ceritanya Mbak Cici, dan mungkin di banyak tempat tidak muncul gitu apa yang terjadi di Ledo Ombok gitu. Soal yatim piatu sosial, mungkin orang menganggapnya itu biasa, padahal itu satu persoalan gitu. Soal pengasuhan gotong royong gitu ya. Nah, ini satu hal yang menarik saya kira, bahwa urusan pengasuhan itu bukan hanya urusan ibu, bukan hanya urusan bapak gitu, tetapi bagaimana ini menjadi satu asuhan bersama sebuah komunitas gitu dimanapun berada. Termasuk pemerintah ya. Betul. Yang tadi Mbak Cici highlight juga soal no life behind gitu. Seringkali kan anak life behind gitu, ditinggal gitu kan. Nah, yang dibayangkan adalah ya tidak ada yang ditinggal gitu dalam proses beraktivitas apapun itu. Nah, ini kan yang mendasari tadi Mbak Cici sama saya tadi ngobrol-ngobrol soal tanoker. Nah, bisa banyak teman-teman juga yang baru mendengar nih, tanokernya apa sih? Kalau kita ngetik di YouTube, ketika ada Cici Farha gitu ya, nah itu yang adalah tanoker gitu. Nah, Mbak Cici mungkin bisa berbagi nih, tanoker itu kata apa sih, istilah apa? Dan tadi juga Mbak Cici sudah menjelaskan itu ruang bermain dan belajar, tetapi secara lebih substansial gitu. Apa substansial? Ngomong apa? Secara apa ya? Jadi tanoker itu mimpi yang dibayangkan tanoker, komunitas tanoker dan Mbak Cici ini apa, Mbak? Tanoker itu apa dan mimpinya seperti apa? Apa ya? Follow the sun, ikuti aja matahari gitu ya. Ada itu film zaman kuno gitu. Captain Troy ininya, lakon. Saya selalu ingat itu, follow the sun, ikuti matahari aja. Jadi kita sebenarnya menjawab aspirasi. Tanoker ini bukan sesuatu yang dibayangkan, kemudian ada grand design, ada ini enggak. Dia ngalir aja. Gitu. Dia berangkat dari apa yang tadi saya ceritakan sedikit ya, seruan hati anak-anak.
untuk mendapatkan haknya yang sangat fundamental, berbahagia. Ya. Jadi ini 2009 ketika kami pulang ke kampung halaman Mas Supo, ya, suami saya, Sukoharjo, dan itu ibu mertua saya almarhumah, udah sepuh sendirian, jadi minta ditemenin lah. Jadi kami pulang itu, dan salah satu yang kami dapatkan selain menemani ibu adalah yaitu PR dari Tuhan kayaknya ini untuk melakukan sesuatu. Untuk kami baru ngeh juga ya bahwa ada fenomena baru yang ini bukan fenomena klasik, tapi fenomena dampak dari yang disebut-sebut modernisasi itu ya, anak-anak buruh migran ini. Nah, Tanoker sebenarnya lahir terutama untuk mereka. Tapi dalam perkembangannya kita harus inklusif ya, karena bukan hanya mereka yang menderita. Anak desa itu juga dengan apa ya, strategi politik, ekonomi, sosial, budaya, kebijakan yang tidak adil terhadap marginalized area ya, wilayah-wilayah marginal ya, seperti juga desa. Ini kan juga terdampak ya. Orang desa semua merasakan, sehingga mereka migrasi terpaksa ya, apalagi anak-anak ya, secara umum. Jadi akhirnya Tanoker yang berarti kepompong itu bahasa Madura, Jai. Kepompong ya. Kepompong. Ini anak-anak dan beberapa pendamping yang hatinya mulia berkumpul bersama, merangkul anak-anak itu dan bermusyawarah dan setuju untuk menamakan gerakan kecil di kampung ini dengan kepompong, dan sadar bahwa seperti kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu ya, kata lagu itu. Ini tempat, mudah-mudahan sebuah tempat transformasi. Minabilu mati ilan nur, mudah-mudahan. Aduh, ada. Kita bahasa IAIN gitu ya. Itu 2009. Ya, betul. Terus gimana Pak? Lanjut. Asik ini. 2009 itu, Jai. Dan di situ saya dan Mas Supo bertaubat. Bertaubat dalam artian begini. Selama ini kok kita mengkerdilkan anak-anak ya. Kita menganggap mereka objek. Walaupun sering ngomong manusia atau anak-anak adalah subjek. Tapi di Ledo Ombo kan sadar dan pingin taubat lah. Kasih benar-benar dah. Anak-anak adalah subjek. Dan kita ngikutin aja. Dan apa yang terjadi, Jai? Kalau anak-anak dikasih apa yang seharusnya menjadi haknya, tidak usah menunggu seperti Bung Karno bilang, berikan saya. Berapa pemuda, kata Bung Karno? 10. Usah nunggu pemuda, anak-anak kasih kesempatan, mereka akan mengubah dunia. Anak-anak Ledo Ombo sudah melakukannya. Dengan mereka melakukan transformasi melalui bermain yang nggak main-main, yang egrang tadi, mereka memberikan landasan untuk masa depan bersama yang lebih baik kepada semua, ndak masyarakat, ndak pemerintah. Gara-gara anak-anak Ledo Ombo itu jadi
bersinar. Iya, 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 iya. Iya ya, dari anak-anak ya, Mbak. Jadi anak-anak change maker, anak-anak itu pembawa perubahan. Mereka agen, katanya orang-orang itu agen perubahan sosial. Ya. Kalau memang kita konsisten memberikan apa yang seharusnya, itu haknya mereka. Mereka keren banget, Jay. Percayalah. Ya. Kata iklan obat ya. Ya. Selama ini kan anak-anak kalau hidup itu sebagian besar yang ngikut apa kata orang dewasa. Udah kamu ikut aja, kamu masih anak-anak gitu kan. Kamu bisa apa gitu kan. Iya. Jadi ingat masa kecil gitu. Ya, kita kan nggak pernah dianggap punya satu pandangan gitu, punya satu pandangan yang itu bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Dewasa gitu. Sehingga masih apa ya? Pupuk bawang istilahnya gitu, Mbak. Pupuk bawang, jadi kamu ikut-ikutan aja deh. Masa kamu mau punya sesuatu hal besar, padahal dari anak-anak mimpi besar itu bisa muncul daripada orang dewasa. Iya, gitu. Orang tua di sini juga pada tobat. Ketika anak-anak tampil untuk pertama kalinya, yang masuk TV nasional pertama kan anak-anak dengan egrangnya. Ya. Katanya orang tua gini, loh, biasanya kan orang tua yang bawa anaknya piknik, bawa anaknya. Kok sekarang malah kita ngikutin anak-anak ke ibu kota? Kok dunia kualek-walek ya gitu. Malah mereka jadi sadar, ini berarti ini anak ya. Gitu. Betul. Iya ya. Iya benar. Revolusioner ya kalau bahasa sekolahannya gitu. Membalik betul. Tanam yang. Iya ya. Iya benar. Anak-anak biasanya ngikut liburan orang tua, nah sekarang orang tuanya yang ikut liburan anak-anaknya. Ya, walaupun anak-anaknya naik pesawat, orang tuanya naik bis. Bis gitu kan. Mereka bahagia, aduh ini anak-anak saya sudah bisa naik pesawat di umur sekian karena prestasinya gitu. Iya. Saya anterin pakai bis di bawah di darat. Tetap bahagia. Gila. Iya, itu kan anak-anak di Tanoker mulainya dengan bermain yang istilahnya Mbak Cici menarik. Bermain yang tidak main-main ya. Bermain yang tidak main-main di komunitas Tanoker ini. Yang tadi Mbak Cici sampaikan juga soal melalui egrang ya, sampai bikin festival egrang sampai udah berapa kali, Mbak? 10 kali festival egrang di tingkat kabupaten. Itu festival desa, tapi yang datang ya sudah nasional internasional gitu. Oke, itu tetap ada di desa dan yang saya juga tahu katanya itu menginspirasi desa-desa yang lain ya untuk bikin hal yang sama gitu. Iya, dan orang tuh kan sukanya niru ya. Ya. Nah ini yang kami selalu bilang, orang bilang ayo dong Tanoker buka cabang di sini situ, mau niru ini itu, kami nggak mau, kami bilang begini ya, mari kita saling belajar. Ya. Mungkin inspirasi oke, tapi mungkin tanahmu di sana, apakah cocok ya ditanami egrang? Belum tentu. Ya, betul. Yang lain gitu. Yang penting kan saling belajar dan inspirasinya ya harusnya kan dicocokin ya bahasa sekolahannya dikontekstualisasikan. Ya. Nah, jadi kami nggak mau datang orang banyak kan, ayo dong ini maksa itu ini. Iya. Itu kalau Tanoker bisnis jadi bisnis itu Mbak. Berarti banyak yang minta, ini Tanoker bisa di franchise enggak ya? Gitu. Semangatnya aja yang di franchise. Nah, itu. Yang penting semangatnya bagaimana Tanoker bisa menginspirasi komunitas-komunitas di daerah lain untuk menciptakan hal yang sama tentunya dengan konteksnya masing-masing gitu Mbak ya. Benar. Pinter ya Jai kamu ya.
Ya, saya dikit-dikit ya belajar lah, Mbak. Ya. Jadi menciptakan ruang bermain anak-anak yang tidak main-main. Nah, ini kan akhirnya berdampak di Ledo Ombo itu, mulai dari anak-anak, akhirnya ibunya harus ikut, bapaknya harus ikut, eyangnya harus ikut. Belajar semuanya. Belajar dalam arti ya bermain yang tidak main-main itu, Mbak ya. Ini kayaknya menarik, nanti kita kayaknya ngobrol lagi soal bermain yang tidak main-main itu seperti apa lebih jauh lagi, Mbak. Tapi kita tidak aku kasih akan clue-nya ya. Aku kasih clue-nya ya. ya Sekarang tidak ada 7 destinasi wisata perdamaian. di Ledo Ombo. Dari anak-anak di Ledo Ombo. Yang tadi sekolah bapak, sekolah ibu, sekolah eyang itu jadi destinasi wisata. Nggak pernah kebayang. Hah? Orang ngapain tuh di sana ya? Tapi gimana orang belajar parenting, belajar menjadi lansia yang bahagia. Lansia bahagia dan berkualitas. Iya. Jadi clue-nya from beautiful sunrise to beautiful sunset. Di Ledo Ombo dari masa kanak-kanak yang dilambangkan dengan beautiful sunrise ya, terbitnya matahari yang indah, sampai sunset pun dia harus tetap beauty, harus tetap beautiful, dia tetap cantik gitu. Jadi dari anak-anak sampai lansia. Gitu. Ngeri. Mantap. Mbak, saya kira nggak mungkin. Sorry ya, minum dulu ya. Kamu minum. Ya, minum dulu. Aku Saya minum. juga. Ya, betul, Mbak. Saya juga mau minum ini. Ya, tantangan di awal, Mbak. Pastikan setiap orang ketika mengawali sesuatu pasti ada tantangannya tuh. Nah, apa yang mungkin bisa Mbak Cici bagi dan menginspirasi banyak orang ketika kita mengawali sesuatu, tetap harus bertahan gitu dengan mimpi yang dicita-citakan. Itu apa, Mbak? Tantangan yang mungkin bisa dibagi, Mbak Cici? Sedapat mungkin membangun hubungan-hubungan yang kolaboratif, meruat dan ngerawatnya. Menurut saya itu ya. Dan memang nggak mudah ya, karena perubahan sosial itu kan tidak menyenangkan semua orang ya. Ada yang keinjek, bukan hanya ada, mungkin banyak yang keinjek jempolnya, jentiknya dan teman-temannya itu ya. Jadi, tapi bagaimana sebanyak mungkin elemen kita rangkul menjadi laskar yang bersama-sama dengan kita untuk mencoba ngopeni apa yang menjadi kepentingan bersama. Mungkin apa yang kami lakukan ini mendapat dukungan yang lebih karena masalah anak ya. Karena mungkin semua pihak itu punya pengharapan pada anak. Jadi sedikit demi sedikit yang nggak suka pun dia tidak bisa menyembunyikan kepentingan itu kan, bahwa dia juga ingin anaknya ya, ingin cucunya itu lebih baik. Nah, mungkin itu strategis itu yang juga membuat kami terdukung ya. Tapi tadi yang menurut hemat saya, ketika kita bisa membangun kolaborasi yang awet dan terus-menerus dikembangkan, bukan hanya di tingkat lokal, tapi nasional bahkan internasional, itu akan menjadi kekuatan yang signifikan ya, yang akan terus. Jadi makanya tadi di awal saya bilang bahwa
Indonesia dan dunia itu bagian dari desa kami gitu. Karena yang bangun desa kami itu banyak teman dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Ambon, dari Belanda, dari Jepang, dari Australia gitu. Mereka nitip bibit kecil di Ledo Ombo. Jadi ini gawe bersama gitu. Jadi mungkin ya. Nah, yang kedua, Jai, cari keluarga dan teman. Makanya kalau persahabatan itu kan mengubah ulat menjadi kupu-kupu tadi, kepompong tadi. Ya. Nah, ya, jadi itu persahabatan kayak begitu. Jadi kita cari sahabat. Sahabat lama tetap aja ya dirangkul. Tapi kemudian mencari sahabat-sahabat baru dengan latar belakang apapun. Nggak pilih-pilih kata. Nggak pilih harus agama tertentu, bangsa tertentu, suku tertentu. Nggak. Nah, itulah. Jadi Friends of Tanoker, sahabat Tanoker itu tersebar di mana-mana. Dan itu luar biasa berkahnya. Nah, desa kecil ini yang memikirkan ya bahasa bombastisnya wong sak dunia, sak Indonesia. Itu loh, Jai. Mungkin kurang lebihnya kalau ada yang harus didetil-detilkan ya mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, iya. Dari tadi Mbak Cici cerita soal apa yang sudah terjadi di Ledo Ombo dan apa yang dilakukan oleh Mbak Cici. Siapa sih tokoh yang menginspirasi Mbak Cici gitu untuk Mbak Cici bisa melakukan semua ini gitu? Siapa yang menginspirasi Mbak Cici? Saya itu apa ya? Dalam perjalanan hidup itu kan bisa ganti-ganti lakon ya. Kalau pas mahasiswa siapa gitu ya. Nah, misalkan anak-anak siapa. Tapi kalau mau tanya saya yang sekarang dan konteksnya di Ledo Ombo, saya akan bilang bukan ada satu atau dua orang, tapi sekumpulan orang. Yaitu anak-anak. Oke. Dan sekarang lansia. Mantap. Sama sunsetnya tadi tuh loh. Ya, betul. Awaluhu wa akhiruhunya, kan gitu. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Mantap. Ya, luar biasa teman-teman semua. Ini Mbak Cici baru sedikit saya kira yang dibagi dengan kita. Masih banyak yang perlu kita kulik lagi dari aktivitas Mbak Cici, apa yang sudah dilakukan Mbak Cici. Kita belum bicara soal perjuangan Mbak Cici dengan teman-teman isu perempuan gitu ya. Ini baru soal Tanoker dan wahwatuhannya gitu dan yang lainnya yang berhubungan dengan Tanoker. Tadi muncul ada sekolah ibu-ibu, sekolah bapak-bapak, sekolah eyang-eyang. Waduh, ngeri dan bermain yang tidak main-main. Nah, ini saya kira banyak hal yang bisa kita dapat dari apa yang dibagi oleh Mbak Cici kepada kita semua dan semoga itu menginspirasi teman-teman. Simak podcast teman ngopi selanjutnya, jangan lupa. Terima kasih Mbak Cici sudah berbagi dengan kami semua. Terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman. Dan ada gunanya. Amin. Nah, jangan kapok. Nanti kapan lagi kita akan kontak Mbak Cici lagi. Semoga teman-teman komunitas Tanoker menjadi nyala harapan bagi masa depan dan bangsa serta dunia. Amin. Gus Durian juga. Yes, Gus Durian juga.
Ya, teman-teman simak podcast Teman Ngopi dengan kisah-kisah inspiratif yang lainnya, yang tak kalah menariknya juga. Podcast ini bisa disimak di platform Spotify, podcast Teman Ngopi, dan juga di YouTube channel Gus Durian TV. Terima kasih teman-teman, saya Cai Ahmad. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Seduh kopinya, nambah ilmunya. Terima kasih Mbak Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jai. Terima kasih semuanya.